pakai power play, lawan Jepang ngejar juga pakai power play. Dan selalu dapat tuh momennya buat mereka dapat peluang sebenarnya. Udah makin bagus lah sama Hector. Banyak yang kaget juga, Anca cosplay jadi Zidane baru kali ini nih ngeliat Anca marah katanya gitu. Jadi paling deal-dealannya sama itu sama istri dan keluarga pemain. Boleh nggak cabut dulu nih awal-awal puasa, soalnya kan pasti kan udah TC juga kan abis liga selesai kayak gitu. Selamat datang di Futsal Talk. Kali ini masih bersama saya. Biasanya ada Reja, tapi saya menggantikan Reja untuk opening. Dan Coach Donzol kebetulan nggak bisa. Jadi hari ini saya opening. Dan di sini sebelah saya ada Reja. Ubur-ubur ikan lele. Indonesia makin menyala, Le. Ya. Lolos Piala Dunia bisa, Le? Bisa dong. Bisa. Tapi Coach Donzol absen nih. Absen. Karena katanya lagi touring, Vespa katanya. Anak Vespa banget sekarang kan. Kalau story-nya. Gue ngeliat TikToknya sekarang Vespa semua. Jadi ganti Donzol Vespa kayak nanti. Bisa ikut skuter break kayaknya. Bentar lagi. Ya, kali ini kita akan membahas beberapa tentang timnas futsal. Ada liga, tapi yang banyak pasti timnas futsal. Betul. Gimana menurut lo pertandingan kemarin di Four Nation World Series? Dari hari pertama deh, kita bahas satu-satu ya. Dari mulai pertandingan Argentina lawan Arab Saudi, terus Indonesia lawan Jepang. Ya itu kalau Argentina Arab Saudi ya 87 itu lebih ke Argentina kayaknya memang masih adaptasi. Ya pertama jet lag, adaptasi cuaca juga, terus juga memang nggak benar-benar mereka full power di sana ya. Ya. Kiper bukan Sarmiento yang pasti. Ya. Pemain juga kan mereka harusnya bawa 14 pemain. Tapi 13 tapi ya. jadi cuma 13. Yang satu nggak dibawa karena cedera di Liga Spanyol terakhir. Ya. Dan itu yang kayaknya bikin mereka hati-hati karena mereka tahu mereka harus ngejarnya itu di 2 pertandingan berikutnya lawan Indonesia sama lawan Jepang. Tapi yang menarik memang Indonesia lawan Jepang. Karena kan sempat rame tuh Steve Harris. Ya. Kalau gue ngeliat sih sebenarnya nggak ada yang salah dari Steve Harris. Dari semuanya, dari kan dari Galeri Futsal, dari Steve Harris. Karena semuanya punya pandangan masing-masing. Cuman faktanya memang Jepang tidak bisa membawa banyak sekali pemain inti mereka ya. Ya kalau dibilang semua enggak karena masih sisa Fabio satu kan. Ada 5 juga dari skuad yang 2022 tuh ya. Iya. Terus ada Kokoro juga Kokoro. Yang main di Spanyol. Kaptennya Sunta kalau nggak salah. Betul. Ada yang main di Osasuna juga. Ya jadi sebenarnya Jepang B kalau perspektif gua bukan Jepang B. Tapi ini adalah the best possible players yang bisa dipanggil oleh Kensuke Takahashi. Karena memang Jepang bukan mereka menurunkan tim B, tapi banyak pemain mereka nggak bisa dipanggil karena ada di 4 tim teratas Liga Jepang kan, Badrall Urayasu, Takizawa, Nagoya Oceans, ya kan, Peniscola ya soalnya ya, Peniscola Masida ya. Iya. Jadi memang ini situasi yang dihadapi oleh Jepang, tapi kalau kita berkaca kekuatan Jepang kemarin di Four Nation World Series, ya emang ini adalah Jepang gitu. Jepang adalah Jepang. Jadi kekuatan mereka kan adalah di teknik dasar. Kalau gue lihat Jepang salah satu tim dengan teknik dasar terbaik di dunia. Karena grassroots mereka jalan dari SMA, universitas mereka udah ngebentuk itu. Walaupun di Jepangnya sendiri futsal ini bukan jadi olahraga utama ya. Jadi masih jauh lah. Kalau futsal di Jepang itu masih di bawah sepak bola, voli, basket, baseball. Tapi bagaimana mereka punya kultur olahraga yang bagus, pada akhirnya ketika seorang atlet ini fokus dalam satu olahraga, mereka benar-benar punya teknik dasar yang bagus dan tanggung jawab di sana. Dan itu yang gue lihat dari Jepang. Jadi siapapun yang main kalau buat Jepang ya kualitasnya, kalau kita bicara 1 sampai 100, pasti kualitas yang dibaik ke timnas Jepang tuh minimal 70 lah. Jadi ada kemarin memang standarnya bagus lah pokoknya. Standarnya bagus banget, bahkan menurut gua dalam beberapa momen kita lebih kesulitan lawan Jepang dibandingkan lawan Argentina. Ya. Karena bisa dibilang kita lebih serang juga sama ke Jepang dan dapat 1 golnya ya bisa dibilang sulit juga kan itu. Tapi apa yang bikin kita menang lawan Jepang? Kita lebih pengalaman. Iya. Ya kan? Kita lawan Jepang A-nya aja yang kalau kata orang Jepang A-nya nih. Iya. Kita cuma kalah 3-2. 3-2. Ya artinya kan memang kita lebih berpengalaman dan pemain-pemain ini berbakat semua nih yang Jepang nih. Nggak bisa dibilang muda juga sebenarnya kan karena beberapa 25 ke atas kan. Cuman mereka belum punya pengalaman internasional sebanyak pemain Indonesia. Itu yang bikin kita bisa menang tuh di laga pertama. Dan Bagir tampil luar biasa. Betul. Pas pertandingan pertama. Spigerman.
Spigirman. Gue tahu dari siapa, pokoknya Spigirman katanya. Spigirman. Pokoknya kayak Andre udah traktor. Nah, Bagir Spigirman tuh karena jago. Dan orang bilang ini performa Bagir terbaik dipanggil timnas lagi lah katanya gitu. Terus hari kedua nih, Arab Saudi lawan Jepang. Ya, Jepang menang 3-2. Ya bisa dibilang tipis juga sih tuh. Ya. Tapi gue juga lumayan terkejut sebenarnya dengan level permainannya Arab Saudi ya. Kalau Hector bilang Arab Saudi ini tipe mainnya ala Brazil. Walaupun pelatihnya Andrew Plaza dari Spanyol. Karena Andrew Plaza juga tahu, ini pemain Arab Saudi ini agak sulit buat dibikin sistem. Karena mereka nggak punya pondasi teknik yang bagus. Dalam artian, mereka tuh nggak yang dari awal benar-benar berlatih futsal, pola 4-0, 3-1, 2-2 itu mungkin belum terlalu. Ya karena futsal di mereka kan juga baru-baru lah. Ya individu-individu tapi menurut gue bagus tuh kemarin. Ya mereka bisa main futsal, tapi mereka kalau untuk langsung dibikin sistem tuh enggak. Mungkin yang dibangun Andre Plaza tuh baru kelihatan 10 tahun ke depan. Ketika yang sekarang usia 10, usia 11 nih mulai main futsal dari awal. Kan, kalau gue yakin tuh pemain Arab Saudi sekarang juga awalnya main semuanya bola lah atau mini soccer ya. Kayak Indonesia di tahun 2010-an. Itu kan kayak Topas, Bang V, itu kan semuanya awalnya juga dari bola kan. dari bola. Jadi sentuhannya agak beda tuh. Nah, itu yang gue lihat dari Arab Saudi, mereka ternyata punya individu yang bagus banget. Mereka skillnya satu lawan satunya bagus. Dan yang paling membuat gue terkejut adalah bagaimana power play mereka sebenarnya di 2 hari awal tuh. Lawan Argentina pakai power play, lawan Jepang ngejar juga pakai power play. Dan selalu dapat tuh momennya buat mereka dapat peluang sebenarnya. Jadi menurut lu emang nanti Arab Saudi bakal inilah ya, bakal merasakan di beberapa tahun berikutnya inilah ya. Iya, karena masih proses lah ya. Benar. Kalau menurut gua sekarang 12 besar Asia lah mereka. Ya kan kalau misalnya kita bicara 8 besar kan mereka emang nggak pernah lolos knockout ya, benar, di Piala Asia kan. Tapi di 2022 mereka sempat ngalahin Jepang. Ya, ketika di fase habis itu tapi nggak lolos peringkat 3. Selisih gol sama Vietnam dan Jepang kan. Iya, karena kan sama poinnya 6-6 ya, juga betul. kan. Terus Piala Asia 2024 mereka 3 laga 1 kali menang. Ya not bad lah, tapi kalau kita lihat progresnya emang prosesnya bagus lah ya. Al Nassr, Al Qadsiya juga. Dan dia datangin Pani Varela di liganya kayak gitu. Jadi mulai ada investasi di klub juga. Mereka bahkan punya 20 klub di divisi satunya. Cakep sih. Emang ya bisa dibilang dana juga nggak kaleng-kaleng kan. Kunci adalah penting. dana. Emang investasi nggak bohong. Invest. Nah terus Argentina lawan Indonesia 4-2. Ya. Mungkin kita bahas dikit Argentina dulu ya. Ya. Argentina menurut gua Bang Eki memunculkan banyak perspektif baru buat kita yang menonton futsal di Indonesia. Karena kan kita kalau pengen nonton Copa America misalnya, pengen nonton Liga Champions Eropa itu kan agak berat di jamnya kan. Dan aksesnya itu kan sebenarnya kan nggak ada yang langsung ada siaran TV maksud streaming ya gitu. Jadi agak susah nyari yang streamingnya kan. Kecuali mungkin di YouTube atau di UEFA.tv ya. Cuman dengan Argentina datang ke Indonesia, kita melihat banyak perspektif baru lah. Hal-hal yang mungkin, wah ini di Indonesia belum ada nih yang kayak gini. Nah, salah satu hal yang gue tertarik melihat Argentina itu, bagaimana build up mereka itu selalu 3 pemain sejajar, satu ada di flank berikutnya. Jadi mereka, kalau kita lihat anchor, kan kalau kita bisa anchor, flank langsung. Flank itu geraknya melebar. Kalau nggak tahu ya kalau mungkin filosofinya sekarang gimana, tapi kalau gue dulu belajar pas SMA gitu ya, pelatih gue Suni kayaknya dulu. Harus flank itu ngelebar, karena kan prinsip dasarnya itu kan kalau dulu ya, kalau bertahan itu squeeze, menyempit, kalau menyerang itu stretch, melebar. Nah kalau Argentina tuh enggak, udah kayak sepak bola modern. Karena di sepak bola modern prinsip yang squeeze dan stretch itu udah abu-abu. Kalau kita lihat Gianpiero Gasperini sama Atalanta, vertikal nggak ada yang lebar ya pemainnya kan awalnya tuh. Wingbacknya masuk, pemain sayapnya masuk. Sepak bola modern lah pokoknya. Modern udah banyak yang kayak gitu. Mereka main di half space. Half space itu antara lah, in between space. Jadi antara fullback dengan center back, antara center back dengan defensive midfielder. Jadi mereka main di antara buat
bikin pemain yang jaga juga bingung nih, apakah gue harus datang, kalau gue datang area gue lepas, Iya. kalau gue tunggu dia bakal bisa nguasain bola, bisa syuting. Nah itu yang dilakukan Argentina. Argentina dengan 3 sejajar, anchor, antara, dan flank, mereka selalu punya opsi yang banyak. Karena kalau kita nguasain bola di ujung, di flank, ini opsinya lebih terbatas. Kita pengen ke kiri udah out, kita pengen ke depan, kalau dijaganya bagus nggak bisa. Pivot, Gitu kan. nggak bisa dialirin Nah pivot. dengan dia main di antara ini punya peluang lebih banyak untuk ngambil keputusan. Dia bisa passing balik ke anchor, dia bisa passing ke flank gerak 1-2, dia bisa balik badan syuting. Dan itu yang menurut gua belum banyak lah di Indonesia. Kalau perspektif lain mungkin Jepang. Jepang itu lawan Arab Saudi, hari kedua mereka diserang power play. Tapi mereka punya 2 tim, kan kalau kita 2 tim biasa defense power play, ball possession. Mereka bukan ganti 4, ganti 5. Kalau lu perhatiin, Bang. Ganti 5 nih. Jadi kalau mereka defense power play, kiper Fabio. Oh iya. Tapi benar, kalau benar. mereka ball possession, kipernya diganti agar mereka bisa menguasai bola lebih banyak dengan kiper cadangan mereka yang lebih bagus menguasai bolanya. Kiper yang nomor 2 yang pemanasannya jago banget. Yang ball feelingnya bagus, Iya. distribusinya bolanya bagus. Tapi kalau dia udah hilang bola, dia ganti lagi sama Fabio, masuk defense power play. Kalau Fabio defense. Fabio defense. Defense. Karena Fabio emang sebenarnya distribusi bola nggak terlalu bagus ya. So-so lah, maksudnya oke, tapi nggak yang luar biasa banget gitu. Sedangkan yang kedua kalau kita lihat memang dari cara dia pemanasan aja bagus banget gitu. Nah itu perspektif baru sebenarnya yang bisa Kita ambil dari Argentina sama Jepang. Nah, balik lagi ke pertandingan Argentina lawan Indonesia ya. Ini mirip kayak Indonesia lawan Jepang. Kalau Indonesia lawan Jepang kita unggul pengalaman. Indonesia Argentina kita yang kalah pengalaman. Kalah pengalaman sama Argentina. Betul. Kalau secara ability, menurut gua nggak kalah lah. Karena kita banyak dapat ball possession, nyerang. Iya, Argentina lebih layak menang. Kalau kita bandingkan antara Argentina dan Indonesia, Argentina layak menang. Cuman bagaimana kita menahan Argentina sampai kita bahkan masih percaya kita bisa menyamakan kedudukan sampai detik-detik akhir. 30 detik lah. Betul. Itu artinya kita secara kemampuan nggak terlalu jauh berbeda. Tapi yang dimention oleh Hector ketika post-match conference adalah ini situasi yang baru buat main Indonesia. Kita nggak pernah merasakan tekanan dari tim sekelas Argentina. Iya. Coba, terakhir kali kita lawan tim di luar Asia lah. Itu 2022. Enggak dong. Udah lama banget kan? Udah lama banget kita emang. Ya, sebagus-bagusnya kita kan Iran. Iya, Iran. Ya, Iran kan ke liga kita juga udah banyak. Artinya perspektif kita soal futsal Iran ya udah tahu gitu kan. Iran tuh fisikal. Makanya kita harus banyak lawan Eropa sama Amerika Latin. Betul, itu yang dibilang sama Hector kemarin. Ini ada situasi yang baru bagi para pemain kita, dan yang gue respect dari Hector, dia tidak sedikit pun mention soal error yang dibuat oleh para pemain, dan dia bilang bahwa itu kesalahan dia aja. Betul. Gue cek ini pressconnya dia juga, karena gue nggak naik presscon kan, tapi gue lihat bahwa ada presscon di situ bahwa dia bilang bahwa kalau ini kesalahan itu kesalahan gue. Itu keren sih menurut gue sih. Ya itu nanti kita bahas lah soal kiper ya. Cuman ini soal Argentina balik lagi. Selain yang membedakan pengalaman Bang Eki, bukan cuma pengalaman mereka main di Piala Dunia, setengah kemarin kan Piala Dunia tuh. Iya. Dan mereka ini full squad loh. Banyak yang bilang Argentina nggak lapis lah. Ada Kevin Arrieta, Sarmiento, Leandro itu nomor 9. Bolo. Leandro itu nomor 9, diincar Barcelona buat gantiin Diego Zuvo. Sarmiento kan 2 kali best goalkeeper di World Cup. Ya udah kayak gitu kan, dia udah lama juga di Serie A kan. 6 gol di Piala Dunia. Si Mati Rosa tuh berapa tahun di Spanyol. Nico Rosa adanya juga di Spanyol. Nah selain pengalaman di Piala Dunia ini, Argentina ini 12 dari 14 pemain pernah atau sedang bermain di Liga Spanyol. Sedang bermain di Liga Spanyol. Pernah atau sedang bermain di Liga Spanyol. Kan kayak si Sarmiento kan udah di Napoli. Iya udah di Napoli. Si Kevin Bolo udah di Napoli juga. Cuman 2 yang belum pernah main di Liga Spanyol. Dylan Vargas itu kalau nggak salah Riga FC, tapi dia itu mantan kapten timnas U20. Iya. Terus ada satu lagi itu di Kairat. Ya, jadi tahu gue di Kairat ada kemarin di mention juga sama si Kacong. Jadi pemainnya. Dia nggak di Liga Spanyol tapi juga di Riga FC sama di Kairat. Si Kevin Arrieta di Kairat. Ada 2 Kairat kalau nggak salah. Ada satu lagi ya. Jadi menurut gua itu yang membedakan, dan itu salah satu hal yang paling sering di-mention oleh Hector. Hector bilang futsal kita dalam grafik menajak oke. Tapi kemarin sempat muncul juga tuh di Federasi Futsal Indonesia pas rapat ada Hector. Kalau ada yang mencermati, dia tidak memberikan harapan kepada
pencinta futsal, kepada Federasi Futsal. Dia memberikan realitas sesungguhnya kepada orang-orang yang berkecimpung di futsal ini. Jangan terbawa euforia, kita udah juara Asian Championship. Hector memberikan realita. Liga kita sekarang kayak gini, pemain timnas kita bagus, tapi ada nggak yang main di liga luar? Itu dimention sama Hector. Itu dimension Hector di PowerPoint Hector ada tuh. Kalau kita cermati. Acara apa itu, Cak? Itu rapat mingguannya federasi. Soal kompetisi dan plan kedepannya. Itu yang dimention oleh Hector. Tujuan kita kedepannya memang bukan cuma kita jadi timnas yang bagus, kita bikin pemain bagus, menciptakan pemain dan akhirnya kirim keluar, main keluar. Karena itu yang membuat Argentina bisa 3 kali final beruntun. Mereka 3 kali final beruntun. Yang main di Liga Argentina berapa sih? Ya semuanya kan ngawalin dari Liga Argentina. Tapi pemain yang kemarin main lawan Indonesia itu, Bang, itu udah 4-5 tahun minimal main di Eropa. Jadi walaupun usia mereka masih 24, mereka tuh udah 19 tahun, 20 tahun udah pergi ke Spanyol. Itu yang coba kita ciptakan ke depan. Jadi jangan kita merasa kita sekarang udah hebat, peringkat 25 dunia. 25 ya, kan kita peringkat kedua di Asia 6. 4 kalau saya. Iya, kita 4 besar di Asia. 5, tapi 5 jangan berpuas diri dengan itu, tapi apa realitanya sekarang yang harus kita hadapi dan harus kita perbaiki. Itu yang akhirnya kelihatan itu masih banyak PR lah pokoknya. Masih banyak PR. Jangan jadi jumawa lah pokoknya. Itu yang kelihatan kan sebenarnya lawan Argentina kita nggak kalah kelas, tapi memang kita ini pertama kali nih ada di level permainan intensitasnya kayak gini. Dan baik lagi kalau menurut gua ya Hector pun bebas melakukan rotasi karena ini FIFA Matchday kan. Tuh. Bebas dong mau pakai siapa juga gitu. Karena itu kan perdebatan yang ramai itu kan kayak soal gitu. kiper ya? Ya, enggak, kita masih ada hari ketiga pertandingan gitu. Kalau kemarin kan kiper kan rame kan kayak gitu. Ntar kita bahas sendiri lah pokoknya kayak kiper. Terus yang hari ketiga nih Jepang Argentina. Draw. Udah capek kan apa? Tapi gila itu 2 kiper ya. Keren. Fabio sama Sarmiento emang. Tapi Sarmiento lebih banyak sakitnya kalau lawan Jepang. Kalau lawan Indonesia kan lebih banyak on fire. Soalnya gue lihat si Jepang lawan Argentina banyak beberapa bola yang ibaratnya Sarmiento tuh aduh sakit kayak gitu. Itu PR-nya Argentina sebenarnya. Kalau kita lihat jarak kualitasnya Sarmiento sama kiper kedua kayaknya masih agak jauh ya. Gap-nya jauh ya. Iya. Kebobolan 7 lawan Arab Saudi udah sedikit membuktikan sih. Walaupun kiper keduanya kan juga main di Spanyol sebenarnya. Kalau untuk Fabio ini unik di Jepang sebenarnya. Umurnya berapa sih? 39 apa maksudnya? Iya, 39. Mereka kemarin punya tahu. Fabio, Igor Pires tuh. Igor Pires. Igor Pires juga udah nggak muda lagi kan? 41 kalau nggak salah kan. Mereka itu entah kenapa banyak banget kiper keturunan. Bukan keturunan sih, kiper yang dinaturalisasi. Dari Brazil. Nah, itu juga nanti apakah Tosya bakal kayak gitu kan kita nggak tahu di kedepannya ya. Tosya milih mana nih gitu kan. Jadi Jepang itu kan memang nggak harus timnas dari dulu ya kalau pemain asing ya. Jadi banyak pemain asing juga kesana di usia yang muda. Mereka nyaman tinggal di Jepang, bisa 5 tahun kesana naturalisasi, nikah sama orang Jepang. Ini barangkali gitu kan. Tosya juga dapat orang Jogja. Iya kan nggak ada yang tahu ya itu. Dapat orang Jogja jadi kiper. Saya kan sama Bagir sama Habibie. Itu hal yang menarik sih maksudnya. Apakah nanti Indonesia juga mungkin ada situasi-situasi kayak gitu. Kita kan kalau nama orang pengen jadi WNI kita nggak bisa nutup, ya kan? Bener. Tapi bukan kita nyari dari 20 tahun ke Indonesia buat diproyeksi jadi naturalisasi kan enggak. Itu kan biaya dari bagian dari dinamika kehidupan aja sebenarnya kan. Barangkali Tosya. Enggak, gue yakin gue jadi kiper utama Brazil. Kayaknya nyaman juga sebenarnya Tosya ya di Indonesia ya. Tapi kan tahun depan kan belum tentu. Kontraknya harus kontrak senior deh kan, bukan kontrak U20. Walaupun kemarin kan juga ada yang nawar-nawar sebenarnya kan Tosya kan. Benar. Ya emang menurut gue oke lah Tosya kayak gitu. Oke, Jepang Argentina, Indonesia Arab 3-0. Ada drama juga. Dan ya gue lihatnya bahwa menarik lah bahwa kita dapat golnya malah gol-gol dari set piece rata-rata. Betul. Dari skema set piece lah ya pokoknya. 1-2 set play kick in. Set play kick in. Yang ketiga itu unggul jumlah pemain. Oh ya, karena kan kartu merah. Iya. Dan menurut gua hasilnya gua malah menantikan power play-nya Arab juga. Gua udah nyiapin skor 3-1 juga aja. Iya. Nyiapin skor. Gua bilang wah ngeri nih 3-1. Tapi ternyata kita defense-nya kuat juga loh. Iya, jadi yang gue lihat tuh Arab malah paling repotan lawan Indonesia sebenarnya. Iya. Ya karena dari apa banyak emosi juga aja kemarin. Kan ada beberapa dinamika kemarin kan. Itu
biasalah dinamika di lapangan doang pertandingan kayak bola gitu. saljunya Bang Eki kalau menurut gua. Jadi karena defense kita yang rapat, pemain Arab frustasi, akhirnya emosi mereka. Iya, Jadi kesel. kalau gue ngeliat Arab itu lebih kayak pengen menjaga harga diri mereka di babak kedua. Iya. Jadi mereka Kemarin menang lawan Indonesia. bener, mereka coba nunjukin nih gue udah bisa cuma kalah 1 lawan Jepang, kalah 1 lawan Argentina, masa gue lawan Indonesia kalah gede gitu. Ya, Itu yang 3-0. kelihatan ya mereka emosi di babak kedua. Bahkan kalau ada yang mencermati juga, gue mention juga kemarin pas siaran, kartu kuning Arab itu di babak kedua ada 5. Kemarin lo mention kartu kuning Arab. Ada 5. Lima. Tapi cuma 1 yang in game. Oh, sisa di itu luar. Protes. Terus Nendang bola keluar. Ada tuh gua ingat tuh. Terus ini nomor 8 yang nendang bola. Iya, nendang bola. Kan makanya diomelin juga sama Andre Benar. Plaza kan. Itu kan lebih ke Ngapain lu buang-buang soal bola kayak mentality, gitu, ya iya. kan? Soal mentality mereka nggak siap buat menghadapin situasi yang kayak gitu. Lagi-lagi di hari ketiga itu kita unggul soal pengalaman. Mungkin agak miss-nya di akhir ketika Anca agak kepancing ya. Cuman ya gue rasa pasti staf pelatih jadi orang pertama lah yang bakal pasti ngomelin Anca. iya ngasih tahu ke Anca. Cuman ya sisanya bagaimana kita menguasai pertandingan, game management kita udah makin bagus lah sama Hector. Banyak yang kaget juga, Anca cosplay jadi Zidane baru kali ini nih ngeliat Anca marah katanya kayak gitu. Asli. Gue juga gue bilang wah merah nih gue bilang. Gue kan kalau udah babak kedua gue turun ke ruang media kan. Bener. Jadi gue nggak di atas. Jadi pas gue nyari sinyal dan lain-lain gue bilang wah Anca hampir nih gitu kan. Kemakan juga dia kan habis beradu apalah kayak gitu kan. Iya. Begitu pas diri masih dipancing juga. Gue bilang sampai nomor 7 kalau lo perhatiin nomor 7 sering kesal juga tuh Ja. Itu kalau Piala AFC Piala Dunia sih kartu merah. Cuman ya ini pelajaran Makanya kan untuk pelajarannya di sini protesnya kan. kenceng juga kan. Iya. Makanya Andrew Plazo masuk lapangan tuh pas yang itu kan. Entah Makanya itu protes ke wasit ujung. itu pakai protes karena Ancanya atau karena dia ngerasa udah 5 foul Indonesia kan. Soalnya dia 5-5 terus sih. Iya ya. Ya menurut gua banyak pelajaran yang bisa dibilang di FIFA Matchday ini ya buat Indonesia apalagi ini mendatangkan Argentina, Arab sama Jepang menurut gua hal yang bagus dan ini Ya. harus kita apresiasi untuk federasi bahwa ya federasi luar biasa banget bisa mendatangkan Argentina, Jepang dan Arab Saudi dan membuat turnamen ya bisa dibilang Four Nation ini harusnya nanti di bulan Maret, April bisa diadain gini atau kita yang keluar aja nantinya aja gitu. Nah, kalau kita bahas kiper nih. Di pertandingan kedua banyak yang menyayangkan bahwa kenapa kipernya bukan Al-Baghir. Tapi menurut pandangan gua nih sebelum masuk ke pandangan lo, menurut gua wajar kalau yang namanya rotasi kayak gitu. Mungkin netizen nggak terima karena Baghir lagi bagus gitu. Yang namanya juga friendly match kan bebas siapa aja kan. Menurut pandangan gua kayak gitu. Tapi menurut pandangan netizen aturan kita bisa nih lawan Argentina. Nah, dilalahnya adalah ini kiper ya kan, kiper jadi masalah bahwa orang-orang bilang kalau kiper nggak blunder bisa draw tuh. Yang namanya ke pertandingan kan ya pasti ada menang ada kalah ya bikin kesalahan menurut gua apalagi di friendly match menurut gua ya bisa dievaluasi kok nantinya kayak gitu. Nah itu pandangan gue sih Ja gitu. Kalau pandangan lo tentang Al-Baghir di pertandingan kedua tentang kiper nih kita bahas kiper nih. Nih kalau ini kayaknya dipotong nanti sama lu Bang Eki. Pasti gue naikin sih, tapi tadi ada beberapa yang pengen gue potong juga nggak? Pertama kita harus nyatuin perspektif dulu nih. Ya. Hector selalu bilang ada banyak hal yang tidak bisa dikontrol. Wasit itu kan nggak bisa dikontrol. Wasit lagi hari bagus, hari buruk kan kita nggak bisa kontrol itu. Lawan nggak bisa dikontrol. Lawan nurunin tim A, tim B, itu terserah mereka. Kita nggak bisa ngontrol lawan. Supporter nggak bisa kita kontrol. Dia mau ngasih sorakan, Komentar, ya. dia mau ngasih dukungan. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah Yang di lapangan. performa. Performa ini bisa kita kontrol dengan pemanasan yang bagus, dengan persiapan yang matang, dengan analisis yang tepat guna. Jadi itu yang perspektif awalnya dulu. Dan yang kedua perspektif gue soal futsal, gue nggak tahu nih orang akan setuju atau enggak. Menurut gue nggak ada benar salah dalam futsal. Gue dulu pernah, ya gue nggak punya lisensi futsal ya, cuman gue pernah jadi pelatih tim maba di Futsal Unpad, asisten pelatih di Futsal Unpad, asisten pelatih di Pomnas Jabar. Gue punya lisensi D sepak bola juga. Gue udah 2 kali sebenarnya ngajuin lisensi futsal, tapi dua-duanya nggak jadi tuh, Jakarta sama di Tangerang. Cuman gue pernah sedikit melatih lah. Gue selalu menanamkan ke pemain gue, lu jangan takut salah.
di futsal itu tidak ada benar dan salah. Yang ada adalah apakah lebih efektif atau tidak, gitu kan. Jadi ketika kita melihat perspektif di lapangan, ketika Hector Soto mengambil keputusan, kita juga harus mengetahui background-nya apa untuk kemudian Hector menentukan penjaga gawang. Tapi setahu gue bukan Hector yang tentuin penjaga gawang. Eka. Iya, ya Eka kan termasuk bagian Hector. Bagian dari staf pelatih lah. Keputusan akhir kan di Hector tetap kan. Jadi kalau gue lihat sekarang itu Habibie tetap kiper nomor 1-nya timnas. Dan memang dengan dia tampil begitu baik di Liga, di ASEAN Futsal Championship. Oh ya kemarin ya. Di ASEAN Futsal. Karena kan di Liga diganti nama Nazil kan sebenarnya. Di ASEAN Futsal Championship nggak ada alasan buat menggusur Habibie untuk sekarang. Ya. Tapi Al-Bagir dari yang tadinya mungkin kiper ketiga, dia udah naik ke kiper kedua. Karena bagus lawan Jepang. Nizar performanya sedang turun di Liga. Ya. Bahkan di beberapa match terakhir digantikan nama Joko ya. Sebagai kipernya Pangsuma. Jadi kalau gue lihat untuk persiapannya kemarin di Four Nations Series, kiper pertama itu Habibie, kiper kedua Al-Bagir, kiper ketiganya Nizar. Nah, kalau kita lihat ini analisis gue ya. Kalau kita lihat lawan kan Argentina, Jepang, Arab Saudi. Jadi mungkin Habibie disiapin buat lawan Argentina, Habibie lawan Jepang, Nizar mungkin disiapin buat Arab Saudi. Nah, balik lagi soal sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kan what if-nya netizen ini, kalau Al-Bagir main mungkin kita bisa seri, kalau ini dipanggil mungkin kita kayak gini. Kalau itu sesuatu yang nggak bisa kontrol, benar. Ya kan? Ya berandai-andai boleh, tapi kan itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kenapa Habibie yang main lawan Argentina, kita butuh penjaga gawang yang terlibat dalam proses ball possession ketika lawan Argentina. Karena kalau kita main 4 lawan 4 lawan Argentina, peluang kita nggak banyak kemarin. Kalau semuanya mencermati ya, emang Indonesia ngurung babak kedua. Tapi kita ngurung situasi apa? Situasi Rio masuk kiper power play. Iya. Ya kan? Dari sisa 5 menit sampai sisa 3 menit Argentina nggak dapat ball possession. Itu situasi kita masukin Rio sebagai kiper power play. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Kenapa Habibie yang lebih dipilih dibandingkan dengan Al-Bagir? Karena kita butuh kiper yang bisa ikut terlibat dalam membantu serangan. Ya? Masalah di lapangannya terjadi miss, itu sesuatu yang mungkin di luar hitung-hitungan dari staf pelatih. Nah, itu kan juga kita harus menyesuaikan. Argentina tuh pemain kecil-kecil tapi cepet dan power kencang banget kan. Body bagus banget. Nah, itu kan juga perspektif baru buat pemain timnas. Kita biasa passing segini dengan sudut kayak gini, dengan pukulan bola kayak gini, biasanya bisa. Ternyata lawan pemain sekelas Argentina nggak bisa. Nggak lewat nih kalau bola passing dengan bobot segini, karena mereka ternyata gerak lebih cepat. Ternyata kalau duel mereka punya power yang lebih baik. Itu kan perspektif baru dan kita dapat pelajarannya di sini. Kita bikin kegagalannya di sini agar nanti di turnamen sesungguhnya mungkin kita udah siap. Nah, yang tricky-nya lagi Bang Eki lawan Argentina. Semua tim kecuali Argentina membawa lebih dari 15 pemain. Iya. Arab 16, Jepang 16 ya. Iya, Jepang 16 juga. Indonesia 16. Indonesia 16. Argentina 13. Jadi, semua tim itu lawan Argentina hanya bisa membawa 14 pemain. Kalau ada yang mencermati DSP ya. Kita lawan Jepang itu kan 15 pemain. 15. Guntur off. Lawan Arab Saudi Nizar off. Satu doang off. Nah, lawan Argentina kita cuma boleh bawa 14 pemain. Kalau 14 ini nggak mungkin bawa 3 kiper. Ya kan? Jadi Al-Bagir sama Romi off hari kedua. Nah, itu juga kita menelaah itu tuh. Al-Bagir nggak bisa masuk karena Hector ingin ada, atau Eka ya, ingin ada Nizar. Kenapa ingin ada Nizar? Power play yang dimainkan oleh Rio berhasil. Tapi sebenarnya ide dasarnya sama seperti ketika Nizar beberapa kali masuk di 2 hari awal, kalau orang cermat ya. Iya. Nizar selalu masuk hanya dalam situasi kick in untuk menambah jumlah pemain dan progresi bola bisa ke depan. Kesalahan gol kedua lawan Argentina itu sebenarnya proses yang diinginkan oleh Hector, mirip ketika Rio masuk sebagai kiper power play. Cuman ternyata sama Nizar nggak jalan dan buntutnya mungkin bikin Nizar jadi nggak masuk ke squad di hari terakhir, ya kan? Cuman kan itu ide yang coba dilakukan, efektif atau enggak itu nanti jadi bahan evaluasi dari pelatih. Cuman kita harus memahami juga ide awalnya Hector, ide awalnya Eka tuh ingin seperti apa. Tapi kan dengan Nizar nggak jalan di babak pertama juga ternyata solusi langsung hadir di babak kedua. Rio masuk,
Kiper power play baru pertama kali juga tuh di Indonesia. Kiper power play masuk, alirin bola, balikin ke anchor, bola ganti ke arah sana, Rio ganti lagi sama Habibie. Ya kan itu kan gue belum pernah lihat yang kayak gitu di Indonesia. Gue juga diskusi sama beberapa orang, mereka baru pertama kali lihat hal seperti itu di Indonesia. Jadi si Rio ini masuk sebagai penambah jumlah pemain di depan, tapi sekaligus cuma pengalih. Jadi kalau bolanya udah nyebrang ke flank berikutnya kan Ipul jadi lebih leluasa ya, karena orang kan ini masih jaga 5 pemain kan. Ipul lebih leluasa, akhirnya dia bisa lebih leluasa untuk bisa menciptakan peluang. Itu yang bikin pada akhirnya memang kita bisa nguasain ball possession lebih banyak di babak kedua dengan strategi power play baru yang dilakukan oleh Hector Soto. Nah, dengerin tuh netizen. Jadi menurut gua semuanya punya pandangan masing-masing. Tapi Hector Soto itu kemarin udah minta maaf. Kalau emang ini kesalahan, ya itu kesalahan gua. Dan menurut gua itu ya pelatih timnas dia bilang kalau kesalahan dari anak-anak gue itu kesalahan gua. Dan menurut gua hal yang keren banget lah menurut gua gitu. Dan in Hector Soto we trust. Lagi rame tuh gitu. Oke, kita bicara regenerasi ya. Gue sering banget ngebahas ini sama pelatih, sama siapapun. Dan di Bola Lab pun, kalau misalkan gue posting, gue sering menanyakan bahwa U20. Karena bicara U20 angkatan pertama, angkatan kedua, itu banyak memberikan muka-muka baru dan regenerasi dari angkatannya Bayu, Randy Satria, Andrew, ke angkatannya Runtu Boy, si Sauki, dan sekarang ada Bagir, Samuel Eko, Rio, Anca, ya kan bisa dibilang. Nah, angkatan keduanya di 2019 FC U20 ada Habibie, Ais, Ipul, Firman, Firman. Ya bisa dibilang kan menantikan sebetulnya angkatan ketiga kan. Ya sekarang emang ada Israr gitu. Tapi kan kita kan bisa dibilang bahwa ketika ada turnamen, kita kan turnamen yang bisa dibilang U20 ya, atau enggak ASEAN lah, katanya pengen ada U16 atau U18, itu bisa membuat regenerasi yang baru sih menurut gue sih. Iya, jadi yang harus dipikirkan setelah ini memang kan regenerasinya ya. Di Liga tahun ini nggak ada regulasi khusus untuk pemain muda. U20 ya. Ya, U20, nggak ada U23. Artinya pemain ini nggak punya jembatan sebenarnya untuk kemudian mereka bisa langsung bersaing ya. Jadi kan dari level SMA ke senior tuh jauh banget. Benar, gue pernah ngomong juga tuh bahwa mungkin dia jago di level SMA, tapi belum tentu dia di level pro bisa jago. Apalagi kan kalau di SMA itu kan yang mencolok itu kan pemain-pemain yang gocek-gocek tuh, kayak belut gitu kan. Individuanya bagus lah kayak gitu. Karena kan organisasi defense di SMA ya belum sebagus itu. Sedangkan kalau di level liga lu harus bisa bermain dengan organisasi yang baik, dengan teknik yang baik. Ambil kita contoh misal Ocung, Kovaludin itu kan di SMA bagus banget. Ya. Cuman memang dia butuh jembatan buat akhirnya menjadi lebih matang ketika tampil di liga yang sesungguhnya. Nah itu yang harus kita pikirkan, karena Hector juga selalu mention soal liga yang baik, bagaimana kita harus bisa menjadikan liga ini wadah untuk pemain tim nasional. Juga beberapa kali Hector sempat mention soal regenerasi, karena sekarang yang paling muda itu kan Israr. 20 ya. Israr 20 lah ya. Tahun ini 21 ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ada U20, Isra nggak bisa ikut, setahu gue deh. Iya, 21 tahun. Iya, 21 ya. Yogi, ya kan? Yogi 22 bukan? Iya. Yang paling muda kan 2 itu kan? Iya. Nah, kalau kita bicara angkatan U20 pertama, itu kelahiran 97-98. Piala Dunia 2028, artinya usia mereka udah 30 sama 31. Generasi berikutnya 99-2000. Ais, Firman, dan lain-lain. Iya, Piala Dunia berikutnya itu usia mereka di 28-29. Nah, usia 28 sampai 31 itu kita nggak bisa benar-benar yakin performa saya masih bagus apa mungkin enggak? masih di kondisi terbaik. Kalau mereka bagus, mungkin masih bisa. Kayak beberapa pemain lah yang kita tahu bisa mempertahankan kondisi mereka sampai usia 30 ke atas. Cuman kan kita nggak bisa benar-benar mengontrol itu. Itulah pentingnya liga yang baik, karena pemain itu kan lebih banyak bareng sama klub. Ya klub 80%, 20% tim nasional. Dan itu pentingnya juga kita harus mulai memikirkan untuk regenerasi. Di mana cari pemain muda ini. Kalau kita punya kayak Israr nih. Israr 2028 kan artinya masuk usia 24. Ya kan? Masuk usia Mas Yogi 26. Itu kan masuk usia Mas. Nah, nyarinya itu di mana? Emang harus ada kompetisi khusus. Kalau FFI U20 sebenarnya kan yang agak berat itu klub. Iya, karena kan mereka itu nggak semuanya punya akademi, dan jadinya mereka hanya bekerja sama dengan akademi futsal.
Jadi yang menurut gua harus dilibatkan itu justru adalah AFP. Jadi Asosiasi Futsal Provinsi ini yang harus mulai bikin liga berjalan. Kalau kita bicara soal kelompok umur, sebenarnya nggak penting buat mereka bisa tampil di skala nasional. Ini pandangan gue ya, nggak terlalu penting. Ya bagus kalau ada level nasional, tapi nggak terlalu penting buat mereka itu harus ada di komite nasional karena biayanya pasti lebih banyak kan. Betul. Yang paling penting adalah jumlah mereka bermain, jumlah pertandingan yang mereka hadapi, seberapa lama kompetisi. Jadi menurut gue akan lebih ideal kalau ada di Asosiasi Futsal Provinsi atau di Asosiasi Futsal Kota. Mereka punya liga masing-masing di setiap kota, mereka punya liga masing-masing di setiap provinsi. Entah itu mulai dia bikin langsung ada, ya kalau Jabar gue yakin ada 30-40 tim lah, langsung bisa daftar. Tapi menurut gue AFCOT juga lebih penting sih karena kan di kota juga kan dibanding provinsi kan mungkin jauh kan kayak jadi, gitu. Entah mereka bikin di AFCOT dulu liganya nanti disatuin di AFP di provinsi AFP, atau mereka memang kalau untuk provinsi-provinsi yang belum banyak klubnya langsung di level provinsi kan itu. Yang penting semuanya jalan dulu aja di setiap provinsi, bikin semua provinsi itu aktif. Jadi kita nggak cuma bikin timnasnya aktif, tapi juga semua provinsi itu aktif. Entah nanti di ujungnya ada FFV Futsal Championship kayak dulu misalnya antara AFP itu bisa jadi bonus misalnya kalau misalnya bisa dilakukan, tapi yang penting memang semua provinsi harus jalan melakukan pembinaan masing-masing. Tapi faktanya di lapangan belum tahu juga kan di siapa AFP jalan apa enggak gitu. Karena kemarin gue lihat AFP Riau kemarin kan ngepost di Bola juga kan. Jadi menurut gue dia jalan juga tuh kayak betul gitu. Dan sekarang makin banyak Bang Eki sebenarnya yang AFP yang di luar Pulau Jawa aktif buat gencar lah ya. Buat pembinaan. Karena database pemain kan banyak dari mereka juga kan. Riau, nyari nih U20 nih kayak Sumbar, gitu. Kaltim, Kalbar gitu kan, itu semuanya sebenarnya ada lah. Karena pride-nya daerah kan juga pasti kan kalau misalkan masuk timnas kan kayak kemarin Sepuluh setiap dinaikin kan Barabaye mulu yang ibaratnya Romi tim Lombok Timur, Mataram punya kan. Selagik ya. Iya, Lombok Timur Selagik pokoknya gitu. Nah, itu kan bisa dibilang bahwa ketika lo udah menciptakan pemain dan ada pemain yang masuk timnas kan pasti daerah lo juga yang bangga kan. Nah, menurut gua kampus tuh penting gak sih, Ja? Menurut pandangan lo kalau soal regenerasi, karena kan peak di usia U20 dan U18 setelah SMA kan ada kampus nih kayak gitu. Kalau kampus tuh sebenarnya kan penting, tapi yang penting adalah dari usia dini gitu. Enggak, gini Bang, kultur kita itu bukan untuk Amerika berolahraga di kampus. Ngerti gak? Gue pernah ngerasain betapa sulitnya jadi student atlet di level kampus. Jadi lu di spend itu sulit. Kalau lu pergi 1-2 bulan itu lu bakal ketinggalan banyak hal di kampus. Karena sistem kita ini memang kampus itu untuk benar-benar belajar kalau sekarang ya. Kan ya lu kan kampus. Gua enggak menyalahkan orang yang lulus cepat ya. Cuman sekarang itu sistem pendidikan itu bikin kita memang mau nggak mau dipaksa untuk lulus cepat gitu kan, harus 4 tahun. Lu 5 tahun kayaknya udah kayak telat banget gitu kan sama yang lain. Jadi memang sistem kita itu sekarang menuntut buat lulus cepat dan agak sulit buat student atlet. Kalau gue bandingin sama era zaman STK Pasundan dulu berjaya kan, Taks dulu ada Andre, ada ini Perbanas, sekarang lebih sulit buat orang jadi atlet dan mahasiswa. Tapi gue pengen emang semua atlet tetap menjalani pendidikan tinggi. Tapi padahal ngapain lulus cepet-cepet ya? Tapi di pendidikan tinggi itu mereka dapat ilmu, bukan buat jadi student atletnya. Karena kalau jadi student atlet berat banget sekarang. Ya, jadi ya bisa dibilang regenerasi adalah kuncinya adalah di AFP, dan menurut gua ada nantinya turnamen di ASEAN atau enggak di AFC juga jadi kunci juga sih. Gua AFF sama AFC harus ada turnamen. Ya, soalnya kita doang gua rasa tuh, soalnya gua lihat CONMEBOL rajin. Bener. Eropa rajin kayak gitu. Ya kita ketinggalan jauh banget gitu, tema makanya gua lihat Asia terutama AFC nih ya, udah mulai berbenah nih ya. Kayak misalkan dia revamp logo, rebranding lah ibaratnya gitu. Nah, gue harap dari sisi kompetisi dia ngadain lagi tuh. AFC Futsal Club terakhir 2019 tau gue deh. Iya benar. Soalnya setelah COVID alasannya ya emang nggak ada yang mau jadi tuan rumah lah, apa subsidi mahal lah kayak gitu. Ya itulah kita nantikan, semoga regenerasinya ada lagi lah untuk generasi berikutnya kayak gitu. Nah, ini gue ngebahas ada di salah satu talking point adalah FIFA Match Day ya. Ya. Kemarin kita udah jalan, terus besok ada 3
sampai 12 Maret. Itu pertandingan 4, 7, 16 April. Yang di semester 1 dulu kita bahas ya. Itu ada bisa 4 pertandingan. Ya, notabene kita bisa 3 ini kan. 3 kali tanding lagi kayak kemarin kayak gitu. Nah, gua harapannya kalau nggak kita keluar, kalau nggak kita ngundang lagi, tapi kan suatu hal yang kalau Maret nggak mungkin karena puasa. Tapi bisa aja. Bisa aja. Bisa aja kayak gitu. Karena sebenarnya kalau Maret itu terlepas itu udah puasa, itu klub udah lepas semua main sebenarnya. Liga udah, Ya. Liga putaran 1 udah selesai kan. Ya. Jadi paling deal-dealannya sama itu, sama istri dan keluarga pemain. Boleh nggak cabut dulu nih awal-awal puasa. Soalnya kan pasti kan udah TC juga kan abis Liga selesai kayak gitu. Nah abis itu 7-16 April sedikit setelah Lebaran tuh. Iya. Baik lagi masa lu abis Lebaran langsung TC gitu kan. Ya itu berat, tapi mungkin kalau cuma untuk 1 atau 2 laga persahabatan sebenarnya masih memungkinkan lah. ya. Karena kan nggak harus semewah Four Nations Series sih. Iya, Kan kayak yang penting tanding aja sama siapa lah kayak gitu. Sama Thailand atau enggak sama Malaysia lagi boleh. Itu gue pengen ke Pulau Solomon, gue Undang Solomon ya. Kalau nggak Australia lah. Iya, Australia. Maksudnya yang penting tuh pemain terus main bareng dan justru kalau lawan yang agak di bawah kita tuh Hector bisa malah manggil pemain-pemain yang kayak kemarin tuh sempat muncul tuh, kayak Dipo, Angga Riansyah kan. 25 nama. Bener. 25. Hector kan juga sebenarnya pengen memanggil lebih banyak pemain, cuman kemarin kan karena sempit. Armia. Betul. Itu nama-nama yang mungkin bisa dipanggil kalau lawannya levelnya di bawah kita ya. Jadi menurut gua dengan skuad yang 14 plus 2 AFF plus 2 ini menurut gua ya emang udah Hector udah tahu juga kan. Karena waktunya gua setuju juga bahwa sempit juga kayak gitu kan untuk FIFA Matchday. Pokoknya nanti FIFA Matchday itu ada lagi di September, Oktober, November itu 2 pertandingan sama Desember. Ya. Tapi setahu gua bisa tuh. Bisa. Kalau September. Cakep sih tuh. Lawannya soalnya gua lihat Belanda lawan Andorra sama lawan Portugal setahu gua deh. Soalnya di September tuh bisa tuh lawan klub-klub Eropa dengan kayaknya sama KNVB udah CS banget kita sana nih. Nah, Belanda lawan lah lawan KNVB enggak apa-apa kita di Belanda ya kan. Iya, timnas sepak bola wanitanya kan bisa kemarin. Nah, benar, harapan gua balik lagi ya semua itu kan bisa karena ada waktunya. Betul. Waktunya kalau ada waktunya, kalau waktunya cocok kita tinggal bahas uang. Bahas uang. Nah, gua berharap timnas futsal federasi semakin banyak lah dapat sponsor karena ya hidupnya mereka kan juga kan pasti kan dari ya waktunya juga itu. Uangnya juga pokoknya penting. Ya itu kita sekarang bahas liga aja. Ya. Liga besok kita main di Makassar. Di hari pertama ada Unggul FC lawan Black Steel, Kuda Laut lawan Tiga Raja, Moncong Bulo Sadakata, Halus Cosmo, Bintang Timur Pangsuma. Bintang Timur Pangsuma nih. BTS tapi jatuh berat banget ya. Berat. Pertandingan cuma 1 nih. Bukan 2 kali. Sama Cosmo hari kedua. Oh iya benar BTS ya 2 kali deh. Gue pikir dia cuma main ini soalnya di Jayapura dia main 3 kali kalau salah deh. 2 pekan main semua deh. Kalau nggak salah deh, kalau nggak salah kemarin gue soalnya ngomong sama Kacong kemarin, BTS kan kayak gitu. Mungkin kita hari pertama dulu di hari Sabtu. Itu ada Unggul Black Steel. Ya Unggul Black Steel, Unggul lagi agak turun ya. Baru 2 pertandingan terakhir mereka imbang sama kalah kalau sama kalah. Ya bukan dibilang habis bensin sih ya, cuma masih kita mulai masuk ujian sesungguhnya. Iya. Gitu. Lawan Black Steel yang kita tahu juga sempat kalah mengejutkan kemarin ya. Di seri terakhir di Surabaya lawan Sadakata. Lawan Sadakata 5-2 ya, tapi habis itu menang habis itu kan Black Steel. Jadi mungkin hari pertama Il Grande Partita ini unggul lawan Black Steel sama Bintang Timur lawan Pangsuma. Cuma nanti kita juga tunggu nih. Ini pemain timnas balik ke kotanya masing-masing atau nanti ketemunya di Makassar kan kayak Bintang Timur. Oh iya benar. Pemainnya lumayan banyak tuh, apakah ke Surabaya dulu atau langsung ketemu di Makassar kan. Kalau kayak Pangsuma udah latihannya memang di Jakarta. Dari Jakarta. Ya, jadi tiketnya dari Jakarta nggak balik lagi ke Pontianak kan soalnya kan. Ya, tapi ini seru banget sih. Sudiang ya. Prediksi lo Unggul Black Steel? Black Steel 3-1. Black Steel sih. Gue nggak usah ngasih prediksi lah ya. Oh, prediksi dong nanti biar bola lo nggak netral. Unggul Black Steel ya. Gue ketat sini 2 sama nih Unggul Black Steel karena bisa dibilang Unggul nyari poin lagi dan takut di WA Mas Reja kayaknya. Enggak. Gue takut di WA sama itu anaknya. Bos Black Steel. Kuda Laut Tiga Raja. Kuda Laut
Tiga Raja nih terakhir kemarin 12 gol semua nih. Iya. Di Surabaya ya. Jadi gua agak gede lah. Rame viral nih kemarin nih, dibantai mulu Tiga Raja nih di sosial media, Kak. 8-1 lah, gue yakin Tiga Raja golin ini. Tiga Raja golin. Gua Kuda Laut berapa kemarin 12 gol banyak kan? 10-2. 10-2. Soalnya anak-anak muda di Kuda Laut pada gua harus golin nih gitu. Tiga Raja. Moncong Bulos ada kata. Tuan rumah nih ya. Tuan rumah Moncong Ini Bulos. faktor X nih biasanya kalau jadi tuan rumah. Tapi Sada Kata lagi top bagus. perform. Tapi gue karena tuan rumah kayaknya Moncong Bulo sih. Moncong Bulo. 4-3 atau 5-3 lah, 5-3. Ya gua Moncong Bulo oke main di rumah sendiri tapi menang tipis lah 3-2 lawan Sada Kata. Gue ngeri nanti ini nih. Bang Riki sama Bang Ade nanti lama-lama ini ya. Gue prediksi Sada Kata tuh kalah tapi menang mulu. Jadi mungkin apa karena gue prediksi kalah mereka jadi termotivasi ya, nggak tahu juga tuh. Kita diprediksiin kalah mulu di bola lop katanya, di futsal top katanya. Sama Sada Kata, Halus Cosmo. Halus Cosmo. Cosmo kayaknya udah mulai dapat sentuhan ya. Perlahan menang tapi tipis lah. 4-2. 4-2 nggak tipis tuh. Tipis kalau juga. futsal. Futsal tipis lah. Gua Halus Cosmo gua 1-5. Menang Cosmo kan away 1-5 gua. Kalau lu kan 4-2 tadi kan. Karena lu udah nyebutin Cosmo menang 4-2. Iya. Kalau gua Halus Cosmo berapa tadi? 1-5 ya? Iya. 1-5. Berarti Reza 24. Iya, 24. Benar. Bintang Takut tadi terus salah nih. Bintang Timur Bang Suma. 24. Bintang Timur Bang Suma. Ini laga yang sulit ditebak ya. Bintang Timur gue juga Habis belum. kalah kemarin. Iya juga. Rekornya udah mulai dari 0 lagi. Belum benar-benar on form mereka ya. Karena lawan Kuda Laut kan juga sempat seri. Menurut gue sih seri lagi nih. 3-3 kayaknya. 3-3. Gua Bintang Timur menang tipis 3-2. Karena dia kemarin kalah dan nyari menang lawan Pangsuma kayak gitu. Tapi main di timnas itu juga jadi salah satu faktor tuh ya. Capek. Karena pasti kan dia pulang pagi kan Iya. ke Surabaya atau enggak dia stay di sini tapi mesti latihan kan. Tapi Pangsuma juga ada 3 sih. Nizar, Ipul sama Romi kan. Oh iya, nih dari Purma Romi sama-sama capek juga tuh. Oke, hari kedua Kuda Laut Black Steel. Black Steel lagi yang menang skornya 1-4. Tapi Kuda Laut lawan tim gede bagus juga ya. Bisa ngelawan lah. Bener, dia pokoknya. lawan BTS itu seri, lawan Unggul menang kan? Lawan Unggul menang gitu. Nih gua Kuda Laut lawan Black Steel motivasinya lebih nih biasanya. Ya kalah lah 1-2 lah. Kuda Laut 1, Black Steel 2. Tipis saya nggak apa-apa. Oke. Tiga Raja lawan Unggul. Ini gua prediksi berdasarkan jam bermain. Karena 11.00, prediksi gua 11.00 Unggul. Oke, berarti Unggul menang 11-0 ya. 0-11 lah jadi. Iya. Gua Tiga Raja Unggul Tiga Raja golin lah 1. Tapi 10. 1-10 lagi. 1-10. Jadi pas 1 tambah 10 Ini kita 11. bukan meremehkan Tiga Raja ya. Iya, karena emang Kita pengen ngasih motivasi sebenarnya. ya bisa dibilang namanya prediksi, Betul. tapi kan Tiga Raja kan bisa dibilang bahwa tiket Kan based ke, on performance terakhir sebenarnya. tiket ke Makassar mahal. Dibawa gak semua pemainnya Iya. gitu. Asal Kipernya- jangan dibawa cuma 8. Iya. Bisa lebih rumbung gol lagi kalau kayak gitu. Betul. Kiper kan juga semoga 2 lagi tuh kayak kemarin ya. Kipernya siapa sih selain Cueng? Ahmad Saipul ya, Pak? Gue nggak tahu kipernya Tiga Raja siapa Kemarin satu main lagi. kan? Oh main kemarin. Main. Itu. Di Nggak ada, nggak bakal nemu lo kiper Tiga Raja di Google weh. itu yang kata Coach Donzol mantan pemain halus. Oh ini. Oh nggak nemu lo. Saipul Dayat. Ahmad Saipul Hidayat. Oke. Oke, balik lagi ke pertandingan tadi, weh. Oke, Moncong Bulu halus. Tuan rumah lagi, Moncong Bener. Bulu halus. Moncong Bulu menang lagi kayaknya. Dia 6 poin nih kayaknya. Ntar Azhar Rahman Coach of the Week. Pemainnya berarti siapa tuh? Pemain bintangnya? Nandi kayaknya. Nandi. Moncong Bulu menang tipis 3-2. Moncong Bulu halus 4-2. Sada Kata Pangsuma. Bingung lagi. Seri tapi gini kayaknya. Kali ini seri, soalnya kalah mulu Sada Kata. Gua nggak enak kan jadi. Jadi nggak enak. Enggak, tapi karena Pangsuma menurut gua juga masih jauh lah dari performa terbaik mereka ya. Lagi menunjukin lah pokoknya. Iya, agak meningkat sebenarnya ketika di match terakhir lawan Surabaya. Cosmo, tapi lagi-lagi mereka tuh kelihatan sering banget pilihan fokus ya. Udah 3-1 jadi 3-3 kan kemarin lawan Cosmo. Jadi ini kayaknya imbang lagi 3-3 lagi. Sada Kata 3, Pangsuma 3. Gua Sada Kata Pangsuma, gua menang Pangsuma
Karena prediksi gue di hari pertama Pangsuma kalah kan. Jadi dia gencar di pertandingan kedua. Sadakata 2, Pangsuma 4. Terakhir BTS Cosmo. BTS Cosmo nih. BTS karena hari pertama berat ya. Ya. Kayaknya hari kedua mereka juga pasti agak kesulitan untuk rotasi. Kan kalau kemarin main di Surabaya tuh misalnya ya. Ya. Kelihatan ya hari pertama Nazil main, beberapa pemain inti nggak masuk ke squad, Yuda masuk tuh ke 14 pemain agar siap lawan HVG. Nah kan kalau ini nggak bisa nih, karena Iya. gagas terus lawan Pangsuma lawan Cosmo. Jadi agak berat di hari kedua. Gue prediksi sih imbang lagi, 2-2. Gua BTS Pangsuma tadi BTS lawan siapa sih? BTS lawan Cosmo. BTS lawan Cosmo gue masih ya BTS tetap tetap menang menurut gua. Ini 3-1 lah. Karena masih ada Runtu Boy sama Sauki yang fit. Ya daya gedornya ada di dua orang itu menurut gua. Jadi Bintang Timur Cosmo 3-1. Ruan juga capek nih, habis main sama Jepang nih. Abis lawan Jepang, apalagi kan tapi katanya latihan nggak terlalu keras ya katanya kalau kayak gitu. Karena kan cuma ngumpulin di karena pertandingan ya? pertandingan kayak gitu. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Kita udah membahas timnas tadi ya, kita udah ngebahas tentang liga juga. Sampai ketemu, ada lagi tambahan aja? Ya paling ramaikan ya, Gor Sudiang yang Ya, ramaikan Gor Sudiang. Terakhir WPKMBU apa sih? 2019 nggak sih terakhir? WPK MBU apa? Bukan, Ya, ada lagi. 2018, soalnya kemarin Azhar japri gua. 2018 apa berapa kayak gitu? Iya 2018 atau 19 kan? Kalau yang dibeli Pendekar tuh apa? Aduh, lupa gua namanya yang dibeli Pendekar. Ya kan itu kayak tim Sulawesi Selatan Ya, terakhir ya. pas kemarin gua japrin dia tanya kan berapa penonton terakhir di Kalau nggak salah tuh 2020 sempat masuk jadwal tapi kan Covid ya. Iya, Covid akhirnya nggak jadi kan kayak gitu. Yang pasti ramaikan Gor Sudiang karena ya gornya gede banget dan emang bisa dibilang nggak bakal penuh gitu karena yang penuh tuh cuma tes CPNS. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Futsal Talk. Jangan lupa kalian likes, komen dan subscribe. Sampai ketemu lagi, gua Eki pamit dan Reza pamit. ciao.